Sejak nama Jokowi muncul dalam peta kepemimpinan di Indonesia, saya sudah punya harapan besar bahwa dia akan mengubah banyak hal di Indonesia. Apalagi pasca kepemimpinan SBY selama 10 tahun di mana kita gak bergerak kemana-mana. Radikalisme meningkat pesat. Negara tak berdaya dengan korupsi di mana-mana. Bahkan tingkat kesukaan orang kepada Jokowi menurut hasil survei mencapai hampir 80%. Ini sejarah angka yang belum pernah didapat oleh para pimpinan Indonesia sebelumnya. Tetapi konstitusi tetaplah konstitusi. Meski kita mencintai Jokowi dan kita ingin Jokowi jadi presiden selamanya. Kalau ditanya ke saya, siapa yang bisa meneruskan warisan dari Jokowi? Saya rasa hampir pasti Ganjar adalah pemimpin yang paling cocok. Saya percaya Ganjar akan memajukan Indonesia bila diberikan kesempatan untuk memegang kemudi negara ini. Anies Baswedan bukan hanya dikenal dengan kinerja yang buruk, tapi Anies Baswedan juga dikenal sebagai antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya berkebalikan dari Pak Jokowi. Semua yang menonton video ini perlu Anda catat bahwa kita bukan mencari pengganti Jokowi, tapi kita sedang mencari penerus kebijakan Jokowi. Jika kalian ingin melihat kebijakan Jokowi digantikan atau diubah, dan jika kalian ingin melihat semua infrastruktur untuk dihentikan, silahkanlah Anda pilih Anies Baswedan. Tapi jika Anda ingin kebijakan Jokowi dilanjutkan, semua infrastruktur untuk dikejar, maka kita harus memilih Ganjar Pranowo. Tonton video ini sampai habis karena semua akan kita bahas di video ini. Jumpa lagi di channel saya dengan saya Johannes Leong. Sebelum ke pembahasan, terima kasih banyak buat kalian yang sudah like di awal video, dan sambil menonton video ini sampai habis, saya mau absensi semua pendukung Ganjar di kolom komentar. Buat kalian yang mendukung Ganjar, silahkan tuliskan alasan kalian kenapa kalian mendukung Ganjar untuk 2024. Sejak nama Jokowi muncul dalam peta kepemimpinan di Indonesia, saya sudah punya harapan besar bahwa dia akan mengubah banyak hal di Indonesia. Apalagi pasca kepemimpinan SBY selama 10 tahun di mana kita gak bergerak kemana-mana. Radikalisme meningkat pesat. Negara tak berdaya dengan korupsi di mana-mana. Jutaan orang berharap terjadi perubahan besar di Indonesia. Jokowi menang di 2014. Anak desa itu jadi pemimpin negara dengan semua kelemahannya. Awal Jokowi memimpin, dia terlihat gamang dan seperti tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka-mereka yang dulu punya harapan kepada Pak Jokowi berubah menjadi orang yang ragu kalau Jokowi bisa memegang tanggung jawab besar. Mereka dulunya ragu Jokowi bisa mengelola negara ini. Semua kebijakan yang bagus dari Presiden Jokowi akan diubah dan dihapus jika Anies Baswedan memimpin. Orang yang kita pilih menjadi presiden perlu banyak support, bukan malah diragukan. Ya, awal-awal Jokowi memimpin Indonesia seperti melawan arus besar. Keraguan terhadap Jokowi datang dari para pemilihnya. Keraguan itu karena pemilih Jokowi terpengaruh oleh propaganda lawan politik Jokowi. Dan sesudah melewati fase gamang, Jokowi kemudian bisa beradaptasi dengan situasi di mana dia lebih galak sesudah jadi presiden daripada ketika jadi gubernur DKI. Hampir semua disikat oleh Jokowi. Sejak pertama dia menjabat, coba saja kita lihat. Mafia migas, mafia pangan, mafia batubara, mafia tanah. Dan Jokowi juga membangun infrastruktur besar-besaran. Mulai dari bendungan, bandara untuk memperlihatkan kepada dunia kalau Indonesia bangkit. Bahkan sekarang Jokowi berantem dengan Eropa terkait kebijakan dia yang melarang ekspor bahan mentah nikel. Bukannya takut, Jokowi malah punya rencana melarang ekspor bahan mentah untuk produk-produk sumber daya alam lainnya. Semua ini dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam waktu kurang dari 10 tahun. Dari orang yang tidak tahu apa-apa sampai menjadi punya pengaruh yang luar biasa. Itu sulit untuk disampaikan oleh banyak pemimpin negeri ini. Bahkan tingkat kesukaan orang kepada Jokowi menurut hasil survei mencapai hampir 80%. Ini sejarah angka yang belum pernah didapat oleh para pimpinan Indonesia sebelumnya. Tetapi konstitusi tetaplah konstitusi. Meski kita mencintai Jokowi
dan kita ingin Jokowi jadi presiden selamanya. Batasan konstitusi presiden hanya menjabat 2 periode. Sekarang yang kita pikirkan adalah siapa yang bisa meneruskan warisan dari Jokowi. Ada 3 nama calon presiden dari sekian banyak nama di hasil survei. Yang tertinggi ada Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Kalau ditanya ke saya, siapa yang bisa meneruskan warisan dari Jokowi? Saya rasa hampir pasti Ganjar adalah pemimpin yang paling cocok. Tahun 2045 Indonesia bisa jadi negara maju, seperti kata Bank Dunia. Sejak awal saya sudah melihat potensi daripada Ganjar Pranowo. Karena latar belakang Ganjar dari yang bukan siapa-siapa, bukan dari keluarga kaya, namun idealismenya nasionalis. Itulah yang menjadi sebuah petunjuk buat saya untuk mencari penerus Jokowi. Bahwa Ganjar dianggap bukan siapa-siapa. Itu wajar, karena Jokowi juga bukan siapa-siapa, sampai dia diberi kesempatan memegang kemudi. Saya percaya Ganjar akan memajukan Indonesia bila diberikan kesempatan untuk memegang kemudi negara ini. Jika ingin bandingkan Ganjar dengan Anies Baswedan, tentu perbedaannya sangat jomplang. Anies Baswedan gak ngapa-ngapain, sedangkan Ganjar itu tipe pekerja. Ganjar tentu saja sangat pantas untuk dibandingkan dengan Presiden Jokowi. Anies Baswedan bukan hanya dikenal dengan kinerja yang buruk, tapi Anies Baswedan juga dikenal sebagai antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya berkebalikan dari Pak Jokowi. Semua kebijakan yang bagus dari Presiden Jokowi akan diubah dan dihapus jika Anies Baswedan memimpin. Negara kita nggak bisa diperbaiki dalam waktu 10 tahun saja. Kita harus melewati puluhan tahun supaya bisa menjadi negara maju. Oleh karena itu, pemegang tongkat estafet haruslah orang yang benar, supaya semua program yang dibangun di era Jokowi bisa diteruskan dengan benar. Ganjar Pranowo adalah orang yang tepat untuk memegang tongkat estafet. Semua yang menonton video ini perlu Anda catat bahwa kita bukan mencari pengganti Jokowi, tapi kita sedang mencari penerus kebijakan Jokowi. Jika kalian ingin melihat kebijakan Jokowi digantikan atau diubah, dan jika kalian ingin melihat semua infrastruktur untuk dihentikan, silahkanlah Anda pilih Anies Baswedan. Tapi jika Anda ingin kebijakan Jokowi dilanjutkan, semua infrastruktur untuk dikejar, maka kita harus memilih Ganjar Pranowo. Prabowo Subianto mungkin juga bisa meneruskan tongkat estafet. Kita semua tahu Prabowo juga merupakan bagian dari lingkaran Jokowi. Kebesaran hati Prabowo dan kompromi mungkin akan terjadi. Saat ini kita melihat pemilihan presiden sudah kurang dari setahun lagi akan dilaksanakan, tepatnya pada Februari 2024. Dengan pemilihan yang semakin dekat, maka perhatian masyarakat pun tercurahkan kepada figur capres yang akan bersaing di tahun depan. Walaupun kita ketahui Gerindra telah menyuarakan bahwa mereka akan mengusung Prabowo Subianto sebagai capres, tetapi secara resmi belumlah diumumkan. Kemarin Presiden Jokowi mengundang 6 ketua partai politik untuk bertemu di Istana Negara. 6 ketum parpol yang diundang Jokowi adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketum Golkar Erlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum P3 Muhammad Mardino, dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Setelah pertemuan, Romi dari P3 mengatakan bahwa pertemuan tersebut membahas kemungkinan pasangan Ganjar Prabowo untuk kontestasi Pilpres 2024. Tetapi Prabowo membantah dan mengatakan bahwa pertemuan tersebut hanya membahas persoalan ekonomi ke depannya. Presiden Jokowi ingin membangun kondisi agar fondasi kemajuan bangsa yang sudah dibangun agar dapat diteruskan dengan baik oleh penerusnya. Secara perhitungan, andai Ganjar Prabowo bisa disatukan, maka kemungkinan besar dapat memenangkan kontestasi Pilpres 2024 tahun depan. Dan menurut beberapa pengamat, pasangan ini juga berpotensi dapat merekatkan kembali keterbelahan bangsa yang sudah terjadi sejak Pilkada 2017 karena adanya politik identitas yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Wacana ini menjadi sangat menarik untuk kita bedah dan mempertanyakan apakah benar prediksi itu. Yang pertama, bagaimana agar pasangan Ganjar dan Prabowo dapat terwujud. Saat ini Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto adalah dua sosok yang saling mengalahkan di dalam survei. Artinya, Prabowo juga punya kesempatan untuk mengalahkan Ganjar dan terpilih menjadi Presiden RI 1.
Bagaimana agar Prabowo bisa legowo dan mau bersanding sebagai wakil dari Ganjar? Apakah duet Ganjar-Prabowo akan menjamin berjalannya pemerintahan yang baik? Bila kita melihat sejarah kehidupan seorang Ganjar, maka kita bisa berharap bahwa apa yang diharapkan rakyat akan dapat dipenuhi, walaupun pastinya tidak akan sempurna. Apakah Prabowo dapat bertindak tegas apabila kelompok-kelompok intoleran tersebut terus bersikap intoleran dan membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa? Kita harus terus mendukung calon yang terbaik, yang mau melanjutkan kebijakan Jokowi ke arah yang lebih baik. Pastikan Anda menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka mengetahui informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong. Buat kalian yang tertarik untuk investasi saham dan trading forex, saat ini lagi ada promosi menarik.